Halo Bel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Beberapa saat yang lalu, negeri Minangkabau sedang dihebohkan dengan adanya Injil berbahasa Minangkabau dan mengundang berbagai macam opini di YouTube saya lihat. Jadi hati saya tergelitik juga untuk membuat sebuah konten. Saya sebagai orang Minangkabau. Jadi bro, Minangkabau itu memang sudah punya falsafah dan filosofi, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, banyak sekali yang berbicara tentang kenapa Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyuruh menghapus Injil berbahasa Minang ini. Sebab saya rasa itu patut dikatakan oleh Pak Irwan Prayitno, karena Minangkabau selain dia punya pemerintahan administratif seperti gubernur yang memimpin pemerintahan daerah, di Minangkabau juga kita mempunyai Raja Alam Minangkabau, yaitu Sultan Muhammad Farid Tuanku Abdul Fattah sebagai daulat yang dipertuan agung Raja Alam Minangkabau. Jadi Raja Alam Minangkabau pun mempunyai dua orang Raja Dua Selo, yaitu Raja Ibadat dan Raja Adat. Jadi kalau digabung mereka bertiga menjadi Tiga Raja Selo. Nah, fungsinya ini untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di alam Minangkabau. Apakah aplikasi ini sudah dapat izin? Nah, ini pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan, berbagai macam pertanyaan saya lihat. Apakah bahasa Minang ini hanya untuk orang Islam, atau orang Islam itu hanya Minang, atau Minang itu Islam? Tidak ada hubungannya dengan itu. Karena setiap pemerintahan negari, setiap pemerintahan di Indonesia ini, dia mempunyai kebijakan-kebijakan masing-masing. Apalagi Minangkabau itu hampir mirip dengan Yogyakarta. Nah, di Jakarta dia mempunyai sultan, di Minangkabau juga mempunyai sultan. Walaupun eksis Sultan Minangkabau itu hanya melingkupi untuk tatanan adat, agama, alam budaya di Minangkabau. Jadi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak salah untuk menghapus Injil berbahasa Minang. Ini bukan berarti rasis, tapi ini mungkin ada keresahan dari berbagai macam kalangan yang ada di Kanagarian, yang ada di alam Minangkabau, orang-orangnya. Karena apakah target daripada pembuatan Injil berbahasa Minangkabau ini? Sedangkan orang Minangkabau tatanan hidupnya sudah menjadi sebuah filosofi, dan itu harus dijalani, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah yang telah disahkan pada perjanjian Marapalam. Ada lagi yang bertanya, Injil berbahasa Minangkabau ini sudah ada pada tahun 1996, ya antara 96-97. Nah, ini sebenarnya peristiwa sekarang ini yang mengulang kembali hal tersebut, hal yang telah terjadi pada 22 tahun yang silam. Pada tahun 1997 sampai 98, Majelis Ulama Sumatera Barat bersama Kementerian Agama Sumatera Barat yang diwakili oleh Adli membicarakan persoalan Injil berbahasa Minangkabau ini bersama-sama dengan Danrem Sumbar, yaitu Kolonel Agus. Buya Masud Abidin mengatakan pernah beredar Injil berbahasa Minangkabau sebanyak 7.000 eksemplar waktu itu. Dan ketika itu sampulnya berwarna hijau. Lalu ketika itu diundang para pemuka gereja yang ada di Minangkabau. Beliau pun bertanya, apakah ada di gereja tuan-tuan? Adakah di tempat tuan-tuan beribadah orang Minang yang beragama Kristen? Ketika itu ada 40 pemuka gereja yang diundang ke kantor Danrem. Jadi ke-40 pemuka gereja mengatakan bahwa di tempat peribadatan mereka tidak ada sama sekali orang Minang. Jadi Danrem pun bertanya, jika memang tidak ada orang Minang di gereja kalian, apa maksud kalian membuat Injil berbahasa Minang ini? Nah, jawabannya sampai sekarang Masud Abidin pun tidak tahu. Nah, sekarang yang beredar ini adalah sebuah aplikasi, bukan lagi buku, bukan lagi Alkitab yang bersampul hijau yang telah beredar pada tahun 96, 97, atau 98 yang pernah kita sebut. Nah, sekarang ini berbentuk aplikasi, dan aplikasi ini sangat bertentangan sekali dengan falsafah orang Minangkabau yang menyebut adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, jika ada orang menyebut sebelum agama Islam berada di Minangkabau, sebenarnya Islam ini masuk ke Minangkabau pada abad ke-7. Jadi para sejarawan sepakat kalau agama Islam masuk ke Minangkabau melalui 3 gelombang.
Orang Minangkabau itu kenapa tidak Hindu dan Buddha? Karena itu lebih dulu daripada Islam. Nah, Hindu dan Buddha atau segala macam agama itu sebenarnya memang telah ada di Minangkabau sebelumnya. Tapi tahukah Anda, cara tatanan hidup adat kebudayaan Minangkabau sebelum Hindu, Buddha, Islam masuk ke Minangkabau itu sudah tertata. Karena tatanan adat Minangkabau ketika pra Hindu atau Buddha atau Islam bisa jadi agama tauhid. Nah, itu tertuang dalam, jika ada sesuai dengan hati nurani mereka akan memakainya. Makanya banyak sekali yang tidak bertahan agama-agama di Minangkabau itu karena tidak sesuai dengan adat dan budaya yang ada ketika itu. Adat Minangkabau yang berdasarkan perasaan, hati, dan nurani, dan hukum alam yang termuat dalam Tungku Tigo Sajarangan, yaitu Alua Jo Patui, Anggo Jo Tanggo, dan Raso Jo Pareso. Jadi Minangkabau berhasil memadukan antara nilai-nilai Islam tersebut dengan kebudayaan alam Minangkabau yang ada ketika itu. Anda pergi ke Minangkabau, Anda akan melihat bagaimana nilai-nilai agama Islam akan dijunjung tinggi di alam Minangkabau. Kita akan melihat nuansa Islam yang sangat kental sekali di sana. Dan alam Minangkabau adalah negari atau negeri yang menghasilkan banyak sekali ulama-ulama di Nusantara ini. Tak heran, sebab orang Minangkabau berhasil menerapkan antara kebudayaan yang pas dengan nilai-nilai Islami. Nah, tatanan yang dipegang orang Minangkabau, yaitu adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini, tertuang dalam Perjanjian Buki Marapala. Perjanjian ini adalah konsensus antara para ulama dengan para pemimpin-pemimpin alam di Minangkabau. Bunyi dari perjanjian ini seperti ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipertemukan di tempat ini hamba-hamba Allah untuk memperkatakan adat dan syarak yang akan menjadi pegangan anak kemerakan, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditopang, bahwa adat dan syarak akan dikukuhkan menjadi pegangan di alam Minangkabau. Dengan ini kami sambil menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengikuti kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu keganti Nabi, raju keganti Allah, kami mengikrarkan bahwa adai bersandi syarak bersandi kepada kitabullah, syarak mengato adai memakai, yaitu syarak mengatakan adai yang memakai. Jadi dari sini kita bisa lihat kenapa Pak Irwan Prayitno itu menyebut banyak sekali keresahan-keresahan orang-orang yang ada di alam Minangkabau. Nah, itu karena filosofi kita ada bersandi syarak bersandi kitabullah yang telah disepakati dari zaman dulu, dan ketika itu semua sepakat untuk memakai adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Jika tidak ada berkenaan dengan filosofi ini atau bertolak belakang dengan filosofi ini, maka sesuatu itu harus dipertimbangkan. Nah, apakah ini sudah dipertimbangkan? Karena kita itu pemerintahan di Minangkabau itu mempunyai Rajo Tigo Selo, Rajo adat yang mengurusi tentang adat istiadat, Rajo ibadat yang mengurusi tentang peragamaan, keagamaan Islam, tentang cara-cara ketentuan Islam, dan semuanya sepakat kita itu memakai cara-cara Islam. Dan Rajo Alam Minangkabau yang masih eksis sampai sekarang bukannya apa-apa, sesuatu yang tidak ada izin, nah boleh saja itu dibatalkan. Jadi tidak ada unsur-unsur daripada keperpecahan umat atau segala macam. Ini adalah sebuah ketentuan-ketentuan dari setiap nagari. Islam masuk ke Minangkabau itu memang secara intens, secara menyeluruh, yaitu pada abad 14 sampai 16 Masehi. Tapi Islam masuk ke Minangkabau itu sendiri telah terjadi pada sekitar abad 7 Masehi. Itu melalui dari pesisir dan dibawa oleh para pedagang yang dari Turki, dari Arab, Persia, dan segala macam. Dan secara intensnya memang ketika ulama-ulama dari Aceh datang ke daerah Minangkabau, Syekh Burhanuddin yang mencetuskan perjanjian Marapalam ini, beliau belajar kepada Abdul Rauh Asingkil. Nah, setelah kesepakatan ini terjadi, jadi wajar saja Minangkabau, yaitu sebuah daerah yang punya ketentuan sendiri. Jika sesuatu negeri itu umatnya diwajibkan adatnya menyatu dengan agama, misalnya Hindu atau Kristen, itu bisa saja Al-Quran boleh tidak memakai bahasa itu,
Karena katanya sedangkan Injil aja ada yang berbahasa Arab. Arab adalah sebuah negara. Injil boleh memakai bahasa Indonesia, tapi kalau Minangkabau itu adalah ada mempunyai pemda atau perdanya sendiri, perintah daerahnya sendiri, dan punya kerapatan adat nagari yang dipayungi oleh LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Nah, jadi semuanya tidak perlu diributkan. Ini bukan suatu perpecahan. Karena kalau orang Minangkabau itu tidak toleransi, maka mungkin gereja-gereja yang ada di Minangkabau ini sudah tidak ada sampai sekarang. Nah, kenapa gereja itu ada? Karena di alam Minangkabau itu bukan orang Minangkabau saja, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Batak, dan mereka boleh beribadah dengan damai, dan orang Minangkabau tidak pernah mengusiknya. Sesuatu harus dibataskan, seperti itu. Jadi Gubernur Iwan Praetno bukan mengundang perpecahan, tapi Gubernur Iwan Praetno mungkin saja ditegur oleh beberapa lembaga adat alam Minangkabau, karena kami masih mempunyai sultan, yaitu Daulat Raja Alam Minangkabau. Jika ada saya salah kata, mohon dimaafkan, karena ini bentuk dari segala jawaban yang mungkin kita semua perlukan di dalam kericuhan kenapa aplikasi Injil berbahasa Minang ini disuruh dihapus oleh Iwan Praetno. Orang-orang Minangkabau adalah Islam, walaupun Islam bukan berarti seluruhnya orang Minangkabau. Seseorang boleh mempunyai predikat orang Minangkabau itu karena dia salah satunya adalah Muslim. Jika tidak Muslim, maka dia bisa dikatakan keluar daripada filosofi adat Minangkabau. Satu lagi, kami adalah juga keturunan dari Iskandar Zulkarnain, seorang murid dari Nabi Khidir, dan beliau adalah yang memegang agama tauhid. Agama tauhid adalah menyembah Allah sebelum agama Hindu Buddha datang ke Minangkabau. Terima kasih, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.